Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah. Kisah ini merupakan kisah yang ditulis oleh Restu Wiratmaja yang berjudul Kisah Kelam Tanah Santet. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian terakhir Kisah Kelam Tanah Santet. Gambaran bulan purnama di langit telah terbentuk sedikit demi sedikit. Hari itu, Bagoro hanya memperhatikan langit yang sudah semakin memberikan tanda akan terjadinya peperangan besar yang benar-benar memberikan sebuah dampak bagi mereka semua yang ada di masa depan. Waktu yang terus bergulir hingga menyisakan sebuah memori yang masih tersimpan rapi di pikiran Bagoro saat dirinya bersama dengan Handoyo dan juga Simba Kakung dalam mempertahankan lahan lambean gunung. Dan sekarang, kejadian yang sama akan terulang kembali. Entah bagaimana dan apa yang terjadi ke depannya, Bagoro berharap tidak ada korban jiwa di pihaknya dan benar-benar keadaan selamat agar bisa berkumpul lagi seperti biasanya. Namun hal ini tidak semudah dengan apa yang dia pikirkan. Selain Mas Paijo, lawan terberat dari Bagoro sendiri adalah seorang yang berasal dari alas getih karam. Kini tugasnya semakin berat. Dirinya harus maju di garda terdepan untuk melindungi orang-orang yang secara keilmuan kanuraganya belum mampu, kecuali Simba Uti yang memang masih ada garis keturunan dengan penduduk dari desa Segoro Kidul. Bukan berarti dengan hadirnya Simba Uti semua akan menjadi aman-aman saja tanpa ada kendala apapun. Masih ada pekerjaan lagi yang harus diselesaikan. Terkait dengan Mas Paijo yang benar-benar bekerja sama dengan para demit dari Bolo Demit dan mampu membuat transaksi dengan demit Wedus Irang adalah salah satu hal yang sangat berat. Lagi-lagi lawannya semakin bertambah. Bagoro belum tahu apakah dengan mengendalikan perawangannya yaitu Nyimitarsi yang akan berubah wujud menjadi siluman serigala mampu melawan mereka semua. Kerisauan hati Bagoro pun akhirnya tergambarkan dari wajahnya yang tidak tenang dan sedikit risau. Dia hanya menatap arah lambean gunung yang akan menjadi tempat pertemuan antara dirinya dan juga para berebut lambean gunung itu sendiri. Putri yang merupakan seorang pewaris dari lambean gunung juga harus siap menjadi target utama dari Mas Paijo. Pasalnya, jika memang Mas Paijo mampu membunuh Putri, maka lambean gunung akan menjadi milik Mas Paijo. Namun tidak semudah itu Mas Paijo harus membunuh Putri. Semalam tadi, dirinya dirasuki oleh sosok danyang atau penjaga yang berasal dari terah leluhurnya. Ini membuktikan Putri tidak sendirian. Dia memiliki danyang-danyang yang kekuatannya setara dengan dua orang yang sama seperti Mas Paijo. Bagi hari itu, Bagoro hanya terus-menerus menghirup udara segar yang ada di sekitaran tanah lambean gunung. Bersamaan dengan itu datanglah Bauti dan dari sinilah Bauti memanggilku. "Putri, kemari Duk." Bagoro yang mendengar suara Mbak Uti langsung terkejut. Dirinya tidak menyadari jika Mbak Uti sedang memperhatikannya yang ada di luaran. "Iya Mbah, sebentar." Putri pun langsung menghampiri Mbak Uti yang sudah ada di dekat Bagoro. Mereka pun akhirnya saling bertukar cerita. "Hari-hari ini aku sering sekali menghirup udara segar. Tampaknya ini adalah hirupan di hari terakhirku," jelas Bagoro. "Hus, ndak usah bilang gitu, Pak Mali." Bauti bersikeras untuk menghentikan apa yang dikatakan oleh Bagoro barusan. Dia tahu jika malam nanti akan ada pertumpahan darah dari kedua belah pihak yang benar-benar
membuat banjir darah di sekitaran tanah lampion gunung ini. Malam ini, biar aku saja yang berangkat ke sana. Aku sudah tahu siapa yang akan ada di lampion gunung, ucap Bagoro. Maksudnya Mbah, Mas Paijo akan mendatangi rumah ini. Bagoro masih terpikat dengan suasana desa yang masih asri dan nyaman itu. Tak disangka dirinya akan menghadapi malam-malam yang penuh dengan ketakutan. Obrolan pun masih dilanjutkan. Kali ini Mbak Uti yang membuka obrolan terlebih dahulu. Jika kelak nanti Mas Paijo datang, apa yang harus kami lakukan? Tanya Mbak Uti. Bagoro pun langsung menengok ke seluruh sisi rumah. Ternyata ada beberapa tempat yang ada di sekitaran rumah yang sudah tertanam bambu kuning. Tancapkan bambu kuning hingga melingkari ke tiap sisi rumah ini. Lalu letakkan 3 kepala kambing di hadapan rumah. Tunggu sampai saat di mana Paijo sendiri yang masuk ke dalam rumah. Lalu, bagaimana dengan lampion gunung, Ki? Aku akan menghadapi banyak musuh di sana. Jika kelak jasadku terbaring di sana, letakkan jasadku dan kuburkan di dekat lampion gunung. Bodi langsung memeluk Bagoro dan merasakan apa yang memang akan terjadi di malam hari nanti. Aku sendiri masih melihat ibu yang seringkali bersedih ketika Cismoyo belum juga bisa disembuhkan. Dalam hatiku aku selalu berucap untuk bisa mengembalikan 2 bola mata yang memang sudah diambil oleh sosok medemit wedus ireng itu. Jika malam ini benar-benar sesuai dengan rencana, maka rencana yang disesuaikan oleh Bagoro akan membawa kemenangan bagi kita. Bagoro meminta pada Mbak Uti untuk menjaga di bagian belakang untuk menghadapi demit wedus ireng, sedangkan Bagoro dia akan menuju ke lampion gunung untuk melawan orang yang telah membunuh Pak Handoyo. Dan terakhir adalah aku dan ibu. Kami berdua akan menjaga Cismoyo dan juga Mbak Kakung dari Mas Paijo. Sebelum akhirnya subuh tiba, kami akan terus melawan mereka hingga beberapa dari mereka akan mati dan menyatakan untuk menyerah. Saat ini kami hanya selalu berharap jika Mas Paijo dan yang lainnya kalah dalam memperebutkan lampion gunung, lalu Cismoyo dan juga Mbak Kakung keduanya bisa kembali seperti semula dan berkumpul bersama. Malam harinya, saat dimana semua sudah dipersiapkan untuk menghadapi peperangan yang terjadi di lampion gunung, Bauti dan Bagoro telah menyiapkan semuanya. Seluruh bambu kuning telah berada di sekitaran rumah. Lalu 3 kepala kambing juga sudah diletakkan di hadapan rumah untuk menahan banyaknya demit yang masuk ke dalam rumah. Bagoro memperhatikan purnama yang sangat indah, namun seperti memiliki kesan yang agak mengerikan. Purnama itu seperti memberikan pertanda pada dirinya dan juga seluruh keluarganya akan perpisahan yang akan dihadapi. Perang di tanah santet ini akan kembali terulang. Setelah kematian Handoyo, kemungkinan besar akan ada banyak korban yang berjatuhan demi mempertahankan tanah lampion gunung. Bagoro pun bersiap menghadapi seorang yang telah menunggu di lampion gunung, dan kali ini dia telah mengatakan sesuatu yang benar-benar membuat hatiku terenyuh. Jika aku mati nanti, tolong kuburkan aku di dekat lampion gunung. Aku dan si Bauti hanya terdiam. Kami berdua tidak bisa mengatakan apapun saat Bagoro mengucapkan kata perpisahannya. Sembari berjalan untuk menuju ke lahan lampion gunung, suasana menjadi sangat dingin. Beberapa suara aneh juga muncul bersahutan. Si Bauti menyuruhku untuk masuk ke dalam dan meninggalkannya di hadapan rumah. Aku belum tahu apa yang ada di benak Bauti ketika menyuruhku untuk masuk terlebih dahulu. Tanah di hadapan rumah sedikit bergetar. Ternyata benar apa yang memang diperkirakan oleh Bagoro. Demit-demit yang berasal dari kampung Pulau Demit mendatangi rumah kami. Bentukan mereka yang sangat mengerikan dan berbeda-beda membuat Mbak Uti menghela napas panjang sejenak. Jika memang bisa disebutkan satu persatu, demit seperti mereka memiliki sebuah bentukan yang tidak semuanya menyerupai apa yang pernah aku pikirkan sebelumnya. Dari bentuk tubuh, wajah, tangan, dan kaki,
Semuanya memiliki bentukan yang sangat berbeda. Ada yang memiliki bentukan seperti pocong, genderuwo, kuntilanak, dan lain sebagainya. Namun yang lebih mengerikan lagi adalah bentukan setengah tubuh hitam legam dan setengah tubuhnya lagi berbentuk hewan. Bentukan seperti inilah yang sangat memberikan kesan seram. Aku yang masih mengintip banyaknya sosok yang sudah berdiri beberapa meter di hadapan si Bauti, namun ada bentukan yang menurutku benar-benar sangat membuat bulu kuduku merinding seketika. Dia datang ketika semua sosok demit itu berjajar rapi dan mempersilahkan sosok-sosok itu berjalan menghampiri Bauti sembari menggenggam sesuatu yang ada di tangan kanannya. Ternyata sosok itu adalah musuh utama dari Bauti. Dia adalah demit wedus ireng yang sempat dibicarakan oleh Bagoro dan juga Bauti. Bentukan dari wedus ireng ini sangat besar, kira-kira bisa mencapai 3 meter dan 2 kali lipat dari tubuh Bauti saat tubuhnya tegap. Lalu tangan kanannya mencengkram sesuatu seperti ada benda yang ingin diperlihatkan pada Bauti. Lalu secara perlahan, dia membukanya dan memperlihatkannya benda itu pada Bauti. Dengan sekejap Bauti menampakkan ekspresi yang geram. Karena dia tahu, benda itu adalah 2 bola mata Cismoyo. Lalu dari luaran, si Bauti langsung menghadap ke belakang seolah-olah memberitahu padaku yang sedang mengintip ke dalam rumah. Matikan semua penerangan. Dalam sekejap demit-demit yang berada di belakang demit wedus ireng itu berterbangan ke arah rumah. Aku sendiri terkejut saat melihat sosok kuntilanak dan pocong yang melayang-layang seperti kainnya ditiup angin dan terbang menuju ke arah rumah. Dengan cepat tubuhku langsung merespon untuk mematikan semua pencahayaan yang ada di seluruh tiap sudut rumah. Aku langsung berteriak ke arah ibu. Bu, ibu, mereka datang, bu, teriakku. Ibuku langsung membukakan pintu kamar dan mempersilahkan aku untuk masuk ke dalam kamar. Ibu langsung memelukku dan mencoba untuk menjagaku agar tidak tertangkap oleh demit-demit yang mencoba untuk menangkapku karena aku adalah pewaris terakhir dari lambaian gunung. Suara tawaan yang melengking, langkah kaki yang berat, dan suara eraman yang mengerikan telah berada di sekitaran rumah. Bagiku keselamatan Cismoyo dan juga Mbak Kakung adalah harapan terakhir. Keduanya harus benar-benar segera diselamatkan. Jika tidak, maka rencana kami semua untuk bisa mempertahankan lambaian gunung dan juga menyelamatkan keduanya akan benar-benar sirna dan hancur. Ibu mendekap tubuh Cismoyo yang mulai resah karena hawa keberadaan para demit itu yang dirasakan olehnya. Kedua yang tertutup oleh kain putih dan kepalanya yang selalu menengok-nengok mencari cahaya dari gemerlapnya penglihatan Cismoyo. Bu, kok rumah kita ramai banget? Dek, rumah kita lagi diserang, dek. Mbak mana, bu? Aku langsung mendekatkan diri ke arah Cismono yang sedang meraung-raung ketakutan karena tidak nyaman akan keadaan rumah. Ibu terus memeluk Cismoyo hingga menenangkannya. Dari kejauhan, suara ledakan terdengar dengan jelas. Aku semakin khawatir dengan keadaan Bauti yang sedang menghadapi demit wedus ireng itu. Sesekali aku mengintip luaran kamar, dan hal yang tak terduga pun benar-benar terjadi. Di depan pintu depan rumah sudah ada 3 sosok wanita menggunakan gaun putih kecelokatan. Warnanya sangat jelas, lalu rambutnya yang panjang menjuntai hingga ke lantai. Aku langsung menutup mulutku dan kembali untuk masuk ke dalam kamar. Ibu yang melihatku ketakutan langsung menanyakan apa yang baru saja terjadi. Ada apa di luar? Bu, mereka sudah masuk. Ibuku pun langsung menyuruh padaku untuk tidak membukakan pintu lagi karena memang di luaran sedang banyak sekali demit yang berusaha menguasai rumah. Hal-hal yang mengerikan pun terjadi secara perlahan. Di sekitar tembok kamar, ribuan semut turun secara perlahan ke arah kami. Ibuku pun menyuruh padaku untuk pindah kamar dan segera keluar, sembari membawa si Mbak Kakung yang masih terbujur kaku di tempat tidur. Kami berempat pun diserang dari banyak sisi, dan memang sudah tidak bisa berkutik lagi karena memang seluruh rumah sudah dikuasai oleh para demit yang berencana untuk membunuh kita secara satu persatu. Kami pun masuk ke dalam kamar belakang. Di sana tidak ada cahaya apapun yang masuk ke dalam kamar. Aku memegangi si Mbak Kakung sedangkan ibu memeluk Cismoyo.
Kami berempat benar-benar pasrah jika memang serangan itu menyerang kembali secara mendadak. Jangan berisik, ada yang datang. Dari luaran kami mendengar suara tawaan yang sangat raman, yang begitu menakutkan. Silih berganti suara pun terjadi saat itu. Terkadang suara lompatan yang terdengar jelas dari luaran. Lalu ada suara ringikan tawa yang terus-menerus bersahutan. Ibu menyuruhku untuk menutup mulut agar mereka tidak mengetahui keberadaan kami. Tiba-tiba saja aku merasakan ada sesuatu yang sudah berada di sebelah kiriku. Aku merasa ini bukanlah tubuh dari Simbah Kakung ataupun tubuh ibu dan Cismoyo. Perlahan bau busuk pun tercium tepat di sebelahku. Bu, ibu ada di mana? Tanyaku. Ibu di sebelah kananmu, nak. Lalu, siapa yang ada di sebelah kiriku, Bu? Ibuku pun menengok ke arahku secara perlahan. Tatapannya berubah menjadi sangat ketakutan sambil menunjuk-nunjuk ke arahku. Itu pocong. Aku pun tak sanggup menahan bau busuk dan rasa takut yang sangat memuncak ini. Tapi perlahan aku lawan rasa takutku. Tak ada lagi yang bisa aku lakukan selain menenangkan diri agar semuanya baik-baik saja. Perlahan bau busuk itu kemudian menghilang. Aku pun langsung memanggil nama ibuku. Bu, kapan kita akan keluar? Kamu bisa pindah ke sebelah ibu, nak. Aku pun berangkat ke arah ibu dan mencoba untuk mengganti posisi. Namun saat dimana aku dan wajah ibu berdekatan, tiba-tiba di belakang tubuh ibu sudah muncul sosok wanita yang sangat mengerikan. Bentukan wajahnya yang tertutup rambut namun sekilas terlihat banyak luka yang tidak bisa digambarkan secara detail. Bu, di belakang ibu, kenapa lagi? Ada kuntilanak, Bu. Ibuku pun langsung memelukku. Dia mencoba menenangkanku agar yang dilihatnya hanyalah gangguan belaka. Lalu secara perlahan sosok yang telang itu tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Kamu bawa Cismoyo keluar dari sini. Lalu ibu akan membawa Mbah Kakung juga keluar. Kita harus keluar dari pintu belakang. Aku mengerti apa yang dimaksud dengan ibu. Tampaknya rumah bukan lagi tempat yang nyaman untuk bersembunyi. Perlahan tapi pasti kami pun keluar dari kamar belakang untuk menuju ke pintu belakang rumah. Aku yang saat itu sedang menggandeng Cismoyo tiba-tiba kehilangan kendali dan terjatuh. Tepat saat itu, seorang pria yang aku kenali sudah berdiri di dekat Cismoyo. Dia adalah Mas Paijo. Ibuku yang mengetahui kehadiran Mas Paijo pun langsung terkejut. Paijo, ucap ibuku. Jadi, siapa pewarisnya? Cismoyo atau anak pertamamu? Ucap Mas Paijo. Mas Paijo menekan kuat bagian pundak Cismoyo hingga Cismoyo berteriak kesakitan. Aku berencana untuk bangkit kembali, namun ada sesuatu yang menahanku. Aku pun ingin tahu siapa tangan yang menahanku hingga kuku-kukunya sangat tajam dan menusuk bagian paha kiriku. Dengan jelas aku melihat sosok Demit dengan kepala berbentuk anjing yang seluruh tubuhnya sangat hitam legam dan sorotan matanya yang memerah. Demit itu memegangi kakiku agar tidak bisa bergerak. Sedangkan tepat di belakang ibu dan kakekku sudah berdiri Demit wedus ireng. Di mana Mbak Uti? Tanyaku. Simbahmu sudah terkapar di depan rumah. Nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Mas Paijo pun langsung mengeluarkan sesuatu yang berasal dari jubah hitamnya itu. Dia mengeluarkan sebuah wadah yang berbentuk seperti gelas yang sudah terisi air, lalu memaksa pada Cismoyo untuk meneguknya sampai habis. Ini adalah korban kedua. Cismoyo pun dipaksa untuk meneguk minuman itu. Dengan sekejap tubuhnya langsung terjatuh, sembari kedua tangannya memegangi lehernya dan berteriak kesakitan. Panas! Teriak Cismoyo. Apa yang kau berikan pada adikku? Tanyaku dengan kesal. Mas Paijo tidak menjawab apapun. Dia hanya tertawa kegirangan saat melihat leher Cismoyo secara perlahan mengeluarkan bintik-bintik merah. Lalu dari dalam mulutnya keluar sesuatu yang mengerikan. Cismoyo mengeluarkan banyak kelabang dan darah yang mengalir deras hingga membasahi lantai yang semula bersih. Cismoyo pun terkapar. Dan sekarang di tempat, aku berusaha untuk menolong Cismoyo. Namun sedari tadi kakiku ditekan dengan kencang oleh sosok siluman anjing itu. Ibu dan Simbah Kakung tidak bisa bergerak karena masing-masing pundaknya dicekal oleh Demit wedus ireng itu. Sekarang,
tinggal membunuh pewaris selanjutnya dari Lampion Gunung. Apakah putri akan selamat dari cekalan Mas Paijo yang ingin membunuhnya? Bagaimanakah nasib dari Cismoyo yang sudah sekarat itu? Lalu apakah Bagoro berhasil melawan seorang yang telah membunuh Pak Handoyo? Mas Paijo menyeretku ke dalam kamar. Cengkrama tangannya benar-benar sangat kuat, hingga membuat pergelangan tanganku kesakitan dibuatnya. Sedangkan Cismoyo sendiri, dia masih berusaha untuk menahan rasa sakit yang disebabkan oleh air aneh yang Mas Paijo berikan padanya. Satu persatu demit yang dibawa oleh Mas Paijo mengikutinya masuk ke dalam kamar. Mas Paijo mengikatku di tempat tidur dengan ikatan yang kuat. Ia kemudian mengeluarkan sebilah pisau kecil dan sebuah mangkuk yang terbuat dari kuningan. Mungkin Mas Paijo ingin menguliti tubuhku, lalu mengambil darahnya untuk diminum. Jika memang itu terjadi, maka Lampion Gunung akan benar-benar hancur dan jatuh ke tangan Mas Paijo. Dan aku pun bisa melihat para demit yang memang sudah berada di hadapanku sekarang. Benar apa yang memang dikatakan oleh Bagoro sewaktu perjalanan pulang berlangsung. Demit-demit yang memang dibawa oleh Mas Paijo layaknya koloni yang berkumpul menjadi satu untuk mengikuti apa yang memang tuannya berikan perintah. Mereka berjajar rapi seperti sedang melihat upacara ritual pengambilan darah suci yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan Lampion Gunung. Kau tahu, Handoyo merindukan pisau kecil ini. Aku mengulitinya sampai mati bersama dukun sialan itu. Namun karena memang kedatangan Bagoro membuatku terhalang. Akhirnya aku menyuruh dukun sialan itu untuk menghadapi Bagoro. Kau tahu kan, rasanya dikuliti dalam kondisi masih bernafas amat menyakitkan. Aku hanya bisa meyakinkan pada diriku sendiri untuk bisa melawan rasa takut yang sekarang sedang aku hadapi. Tidak semudah rasanya untuk melawan rasa takut yang sangat memuncak tatkala nyawa sudah berada di ujung tombak. Namun melihat ibu, Cismoyo, Simbakakung dan Bauti dan Bagoro yang sudah berperan besar, aku terus meyakinkan diriku untuk bisa melawan rasa takut ini. Sekarang, apa kata-kata terakhirmu? Tanya Mas Paijo sembari tersenyum di hadapanku. Aku terdiam. Aku menatap semua demit yang sedang berkumpul di dalam kamar. Sedangkan teriakan Cismoyo dan tangisan ibu masih terdengar jelas dalam ruangan, tempat di mana aku akan dieksekusi oleh Mas Paijo. Apa kata-kata terakhirmu sebagai pewaris terakhir dari tanah Lampion Gunung ini? Tanya Mas Paijo sembari menempelkan ujung pisau itu ke bagian perutku. Tiba-tiba ada sesuatu yang membisiki telingaku. Dia memintaku untuk menutup mata dan menghela napas panjang. Tutup matamu sekarang, Duk. Aku pun langsung menutup mataku untuk meyakinkan jika bisikan itu mampu menghilangkan rasa takut yang sedang aku hadapi. Aku ingin meminjam ragamu sebentar ya, bisiknya lagi. Tak lama kemudian ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhku. Rasanya tubuhku seperti dikendalikan oleh sesuatu yang entah dari mana asalnya. Saat dimana Mas Paijo ingin menusuk perutku, tiba-tiba tubuhnya bergetar seperti mengetahui sesuatu yang ada dalam tubuhku. Koe arep nusuk Cak Ayoku. Mas Paijo pun mundur beberapa langkah. Dia seperti memberikan instruksi pada demit-demit yang ada di kamar untuk menyerangku. Namun bersamaan dengan itu lampu kamar menjadi padam. Kini sesuatu yang berada dalam tubuhku berteriak dengan sangat kencang. Teriakan itu membuat para demit yang lainnya menghilang dengan seketika. Aku melihat Mas Paijo ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat saat dimana tubuhku sedang dikendalikan oleh sesuatu. Dia tidak menyangka jika aku yang menjadi pewaris selanjutnya dari Lampion Gunung ini telah dijaga oleh banyak leluhur yang memang sudah digariskan secara turun-temurun. Wajah Mas Paijo memucat seketika di saat tubuhku tiba-tiba sudah berdiri di hadapannya. Kali ini yang ada di hadapannya bukan seorang putri yang lemah dan tidak bisa melakukan apa-apa ketika dalam keadaan terpojokan. Cak Ayo iki wis dadi penerus tanah Lampion Gunung. Mas Paijo terperanjat mendengar kalimat yang baru saja aku ucapkan dengan nada yang sangat berat itu. Kamu siapa?
Kamu tidak ingat denganku? Tanya sosok yang merasuki tubuhku. Jangan bercanda. Perlahan ikatan tali yang mengikat kedua tanganku terbuka begitu saja. Dari situlah Mas Paijo percaya jika ada sesuatu yang memang memasuki tubuh putri. Kamu telah mengambil 2 bola mata pewaris pertama. Padahal aku sendiri sudah memberitahu padanya untuk berhati-hati agar tidak menemui orang sepertimu, ucap putri dengan suara yang berat. Mas Paijo mundur beberapa langkah, mulutnya. Dia pun mundur sembari merangkak ke arah pintu kamar. Tujuannya adalah ingin kabur dan meninggalkan sendiri. Namun saat dimana Mas Paijo telah membuka pintu kamar, ada sesuatu yang keluar dari tubuhku hingga membuat tubuhku terjatuh. Karenanya, Mas Paijo! Mas Paijo menatapku dengan tatapan penuh rasa ketakutan. Tanah lambean gunung. Dia tahu kalau aku baru saja dirasuki oleh leluhur tanah lambean gunung. Mengetahui hal itu, Mas Paijo pun berlari untuk menuju ke arah belakang rumah dan meninggalkanku yang masih berada di kamar. Sedangkan di luar kamar, ibu masih memeluk Cismoyo yang sudah semakin melemah. Mulutnya masih mengeluarkan sedikit darah akibat sesuatu yang diberikan oleh Mas Paijo pada Cismoyo. Saat dimana Mas Paijo keluar dari kamar, ibu hanya terdiam sembari menahan tangis serta memeluk Cismoyo dengan erat. Dia tidak rela jika Cismoyo akan diambil oleh Paijo. Namun ternyata Mas Paijo tidak mempedulikan ibu dan juga Cismoyo. Mas Paijo lebih memilih untuk menyelamatkan diri untuk menuju ke lambean gunung. Aku berusaha untuk bangkit agar bisa menghalangi Mas Paijo untuk tidak menuju ke lambean gunung. Kemungkinan besar yang terjadi jika Mas Paijo bisa sampai ke lambean gunung adalah dia akan membunuh Bagoro dan menyusun kembali rencana untuk merebut lambean gunung untuk kedua kalinya. Aku berusaha keras untuk bangkit dan mengumpulkan semua tenaga yang tersisa agar bisa menghentikan Mas Paijo. Saat dimana aku berhasil keluar dari kamar, aku melihat ibuku yang sedang memeluk Cismoyo tampaknya sudah berada di ambang maut. Lalu aku juga melihat tubuh Mbak Kakung yang sudah tidak bergerak sama sekali. Melihat mayat Mbak Kakung yang tergeletak begitu saja, aku langsung berjalan ke arah ibu. Bu, Cismoyo baik-baik aja kan? Tanyaku. Cismoyo, Duk, napasnya, jantungnya sudah melemah. Dia terkena Bayu Pati. Entah mengapa melihat Cismoyo yang tidak bisa bergerak seperti itu, aku pun langsung tergerak untuk mengejar Mas Paijo. Aku berencana untuk meminta padanya agar Mas Paijo mau menyembuhkan Cismoyo, atau setidaknya memberikan penawar dari sesuatu yang telah diberikan pada Cismoyo hingga tubuhnya benar-benar sekarang tak berdaya. Saat dimana aku bangkit, ibu menarik tanganku terlebih dahulu. Dia meminta padaku untuk bisa menyelamatkan Cismoyo dan Bauti. Si Bauti belum meninggal, Duk. Cismoyo juga masih bisa diselamatkan. Tolong selamatkan yang bisa kamu selamatkan. Jangan sampai Mas Paijo pergi ke lambean gunung untuk membunuh Bagoro. Aku pegang erat permintaan ibu untuk yang terakhir kalinya. Karenanya kemungkinan besar ini akan terjadi pesan terakhir yang harus aku lakukan agar bisa menyelamatkan Cismoyo dan juga Bauti. Suara langkah kaki Mas Paijo semakin menjauh. Putri sempat mendengar suara napas yang berat, yang kemungkinan besar itu adalah suara dari Mas Paijo sendiri. Putri segera mengejar suara itu. Dedaunan yang kering terus diinjaknya agar bisa mencegat Mas Paijo. Lambat laun, kakinya terus melangkah ke arah hutan. Dia melihat seorang yang nampak sedang buru-buru menghindari kejarannya. Putri yakin itu adalah Mas Paijo yang sedang berjalan untuk menuju ke arah lambean gunung. Mas Paijo, berhenti! Mas Paijo sekali menatap ke arah belakang. Dia sadar bahwa pelariannya sedang dalam kejaran Putri yang tidak menginginkan dirinya kabur begitu saja. Tepat di mana saat Mas Paijo hendak melewati pohon yang tumbang, kakinya tersandung lalu tersungkur ke tanah. Kaki kanannya langsung bengkak seketika. Mas Paijo merasa ini pertama kalinya dia merasakan hal aneh, hanya perkara terjatuh akibat tersandung sesuatu yang aneh. Mas Paijo rasa ada sesuatu yang dengan sengaja menjatuhkannya dengan begitu saja. Dia pun mencari penyebab tubuhnya bisa terjatuh begitu saja, dan ternyata di balik pepohonan keluar siluman serigala yang datang begitu saja. Demit itu merupakan perewangan dari Bagoro. Dewi Mitarsih, ucap Putri ketika melihat sosok siluman serigala
yang ia tahu kalau sosok itu adalah jelmaan dari Dewi Mitarsi. Namun saat Dewi Mitarsi mendekati Mas Paijo, dari balik pepohonan yang berseberangan dengannya, juga muncul sosok Demit Wedus Ireng yang menampakkan kemarahannya pada Dewi Mitarsi. Demit Wedus Ireng itu perlahan mendekati Dewi Mitarsi yang berkeinginan untuk membunuh Mas Paijo. Suara auman serigala yang begitu kencang membuat tubuh putri merinding karenanya. Gertakan itu menjadikan Demit Wedus Ireng mengalihkan keinginan Dewi Mitarsi untuk mencari tempat yang tepat untuk melakukan pertarungan. Kini Dewi Mitarsi dan juga Demit Wedus Ireng berpindah ke tempat untuk melakukan sebuah pertarungan besar. Akan tetapi putri yang baru menyadari jika Dewi Mitarsi mendatangi lokasi ini sempat berpikir bahwa Bagoro melakukan ini karena memang dirinya tahu jika Mas Paijo akan mendatangi lambean gunung. Dengan begitu dia sengaja melepaskan Dewi Mitarsi untuk segera membunuh Mas Paijo agar nantinya lambean gunung itu tidak terjatuh ke tangannya. Namun jika Bagoro melakukan itu semua, itu artinya Bagoro sengaja mengorbankan diri dengan bertarung melawan dukun dari sekutu Mas Paijo tanpa menggunakan perewangan. Mas Paijo pun mulai bangkit. Dia mulai kembali berjalan untuk menuju ke lambean gunung. Tekadnya yang kuat untuk bisa mendapatkan lambean gunung telah ia rumuskan sejak lama. Dengan bangkitnya Mas Paijo, aku pun tidak gentar lagi untuk bisa menghentikannya. Kini dia harus cepat-cepat menghalangi Mas Paijo untuk bisa mengambil apa yang telah dirampas olehnya. Saat sebelum hampir Mas Paijo tiba menuju lambean gunung, aku segera mempercepat langkah kakiku untuk bisa menghalanginya. Dia tahu kaki kanannya sudah tidak bisa digerakkan kembali. Dengan begitu, kesempatan untuk menghentikan Mas Paijo terbuka dengan lebar. Mas Paijo yang terkejut saat kehadiranku sudah berada tepat di belakangnya, sempat ingin menghindar, namun kaki kirinya terkilir dan terjatuh untuk kedua kalinya. Aku pun dengan leluasa bisa melakukan apapun untuk menghentikan Mas Paijo. Namun sesuatu yang aneh hadir kembali. Sesuatu yang sudah keluar dari tubuhku ini kini masuk kembali ke dalam ragaku dan langsung menggantikan posisiku. "Sudah larinya, Nak?" tanya putri. Raut wajah Mas Paijo berubah drastis. Dia seakan tahu siapa yang merasuki tubuh putri. Bersamaan dengan itu dari dalam hutan terdengar suara auman serigala yang menandakan jika Dewi Mitarsi baru saja memenangkan pertarungannya dengan Demit Wedus Ireng. "Ampuni aku, tolong, jangan bunuh aku," ucap Mas Paijo dengan menampakkan ekspresi wajah yang penuh dengan ketakutan. "Aku tidak akan membunuhmu, tapi yang akan membunuhmu adalah..." Bersamaan dengan itu para demit yang berada dalam hutan langsung keluar secara bersamaan. Mereka adalah para demit yang dahulunya bersekutu dengan Mas Paijo. "Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi?" Putri mendekati Mas Paijo yang sedari tadi memohon-mohon padanya agar bisa diberikan kebebasan untuk bisa lari dari hadapannya. "Kau tahu, pewaris pertama dari lambean gunung kini sudah diambang sekarat. Dia adalah orang pertama yang aku kunjungi. Lalu, para demitmu itu tidak berpengaruh apapun di hadapanku. Semua yang ada di wilayah lambean gunung, Segoro Kidul atau kampung Pulau Demit, semuanya berada di tanganku. Jadi jangan sekali-kali tanganmu menyentuh pewaris dari lambean gunung." "Aku minta maaf, Nyi. Aku minta maaf." "Kau sudah kelewatan batas, Paijo. Handoyo yang merupakan pewaris awal harus mati secara mengenaskan karena ulahmu. Kini anaknya yang bernama Cismoyo juga dalam keadaan sekarat. Lalu kakek neneknya sudah berada di ambang kematian. Sudah banyak nyawa yang melayang karena keserakahanmu dalam berambisi untuk mendapatkan lambean gunung ini. Aku hanya ingin kebebasan, Nyi." Putri mendekati Mas Paijo. Tepat di belakangnya para demit sudah berdiri untuk menunggu aba-aba dari sosok yang merasuki tubuh putri. "Saiki kowe arep bebas, Nang?" "Nggih, Nyi, nuwun sewu." Putri pun menatap ke arah belakang, lalu berjalan melewati tubuh Mas Paijo sembari menginjak tubuhnya yang sudah tergeletak di tanah. "Bawa manusia durjana ini ke kampung Pulau Demit." Dengan seketika para demit yang berada di hadapan Mas Paijo
langsung berebutan untuk menarik tubuhnya hingga terseret-seret. Teriakan minta tolong Mas Paijo pun diabaikan begitu saja. Dia dibawa oleh para demit ke dalam hutan untuk disuguhkan tubuhnya ke kampung Bolo Demit. Dengan begitu tidak ada lagi halang rintang yang mengganggu putri. Namun saat dimana sosok itu masih berada dalam tubuh putri, sosok itu berkata untuk putri, "Duk, menjadi pewaris tanah yang penuh barokah ini tidaklah mudah. Terkadang kamu harus siap menerima rasa sakit dan kehilangan orang-orang yang mencintaimu secara tulus. Aku harap jika adikmu, kakekmu, dan nenekmu tidak selamat, kamu masih memiliki ibu yang terus membantumu untuk tetap menjaga lampion gunung." Bersamaan dengan itu, sosok itu keluar dari tubuh putri. Putri yang terpental karena dorongan energi besar yang keluar begitu saja dari tubuhnya, tiba-tiba merasakan rasa kesedihan yang paling mendalam. Di hadapannya sudah tergeletak dua orang yang perutnya sama-sama tertusuk babu kuning. "Bagoro!" Putri menangis dengan kencang. Malam itu juga, dia benar-benar menyaksikan betapa rapuhnya hati dan pikiran putri saat mendapati orang-orang yang mencintainya sudah tiada. Aku pun kembali ke rumah sembari dengan penuh kesedihan. Tubuhku yang sedikit lemah harus dihadapkan dengan keadaan yang sangat memilukan. Bauti sudah meninggal dunia tepat di hadapan rumah. Dia tahu pengorbanannya saat melawan demi tutus ireng benar-benar harus diberikan penghormatan yang layak. Namun semua tidak selesai begitu saja. Saat aku membuka pintu, aku melihat ibu sembari memeluk dua orang yang amat mencintainya. "Putri, adikmu." "Ibu, maafin Putri, Bu." "Simbah Kakung, Mbah Uti, dan Cismoyo, mereka semua gugur dalam mempertahankan tanah lampion gunung," ucap ibu sembari menangisi mereka semua yang telah gugur. "Bagoro juga, Bu. Kini hanya kita berdua yang saja yang tersisa, yang harus merawat tanah lampion gunung itu lagi." Malam itu aku bersumpah pada diriku sendiri untuk menjaga mutiara terakhir yang aku miliki, yaitu ibuku. Saat aku melihat jasad Cismoyo yang telah dikafani, aku teringat akan pesan Simbah Uti untuk menjaganya sampai ajal menjemputku nanti. Namun aku sendiri yang telah kehilangan orang yang paling aku sayangi. Cismoyo harus menanggung beban yang sangat berat hingga dirinya tidak bisa lagi hadir di hadapanku sekarang. Dengan begitu aku akan menjadi pewaris selanjutnya untuk menjaga tanah lampion gunung dari orang-orang yang memiliki niat tidak baik. Sesuai pesan Bagoro, jasad mereka semua dikuburkan di dalam satu liang lahat yang lokasinya berdekatan dengan tanah lampion gunung. Untuk itu aku sendiri selalu mendatangi tanah lampion gunung itu sembari mendoakan mereka semua yang telah gugur dalam mempertahankan harga dirinya untuk menjaga tanah lampion gunung, tanah keramat yang penuh barokah dan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dengan cerita ini kita bisa mengambil banyak hikmah terkait dengan pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang sekitar kita demi menjaga harga diri dan kehormatannya. Dengan begitu, kita bisa menjadi pribadi manusia yang baik seutuhnya hingga ajal menjemput nanti. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.